ini bulan Ramadan. Iya. Jadi nggak boleh bohong. Iya, iya. Karena harus ini ya, jujur, Pak buat yang di rumah nih. Iya. Kan puasa itu ada dua. Apa? Puasa lahir dan puasa batin. Puasa lahir itu yang membatalkan adalah seperti makan dan minum dan segalanya yang kasar-kasar itu. Kemudian kedua adalah puasa batin. Yaitu tidak boleh memandang pandangan syahwat, kemudian tidak bicara bohong, nggak ada fitnah. Nggak ada fitnah, adanya cuma fakta. Jadi Pak Ustadz, di bulan puasa ini Pak Ustadz nggak boleh bohong. Duduklah di kursi saya. Coba pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Sampai kebalik. Tunggu dulu. Ini baru pertama kali ada Ustadz di sini ya? Baru pertama kali Pak Ustadz. Semua orang yang hadir di sini mau siapa aja itu duduk di sini Pak. Oh gitu. Bahkan kemarin itu Pak Haji Lulung. Pak Haji Lulung pun duduk di kursi. Tapi kursinya nggak gini. Tetap saya tanyain fitnah atau fakta. Belah kanan atau belah tengah begitu. Oke Pak Ustadz. Ya. Fitnah atau fakta? Bahwa Pak Ustadz Maulana itu takut banget sama kucing. Takut sama kucing, Pak Ustadz? Iya, itu fakta. Itu fakta? Tapi bukan takut, cuma karena geli. Oh, geli? Emang kenapa, punya pengalaman apa? Takut geli dong, Pak? Nah, gini. Kan kucing itu adalah binatang kesayangan Nabi. Kebetulan, alhamdulillah di rumah saya itu, satu keluarga itu memang tidak melihara kucing. Oh, udah melihara kucing. Jadi kalau lihat kucing kayak nggak biasa begitu ya? Nggak biasa, jadi gili-gili aja. Kalau ada kucing? Ya, aku nggak bisa makan kalau ada kucing. Kayak gitu. Fitnah atau fakta, Pak Ustadz? Bahwa cita-cita Pak Ustadz itu dulu juga pernah bercita-cita menjadi penyanyi dan vokalis band. Nggak boleh bohong Pak Ustadz. Fitnah atau fakta? Ayo Pak Ustadz. Itu fitnah. Benar fitnah. Mana mungkin. Yang benar Pak Ustadz. Waktu itu katanya pengen kayak Ariel. Iya. Ya, mohon maaf itu fitnah karena saya tahu diri. Saya cuma mohon maaf ya. Saya tuh suka nyanyi-nyanyi saja untuk kebutuhan dakwah. Contoh kalau kita harus berdakwah untuk menyampaikan sesuatu yang menarik, harus diperjelas lewat lagu. Atau waktu saya ngajar di masjid, pengajian dasar setingkat TPA itu, saya selalu mengubah lagu. Mengubah lagu-lagu supaya bisa ngapalin buat anak-anak. Oh, anak-anak supaya lebih mudah menghafalnya. Ya, dengan cara anak-anaknya Nabi Muhammad yang mulia, anaknya Nabi ada 7 orang. Oh, itu dibuat sebuah lagu. Jadi saya nggak pengen rekaman bikin lagu gitu. Enggak, alhamdulillah tahu diri. Kan biar semakin meluas Pak Ustadz ininya dakwahnya. Nah, kadang-kadang ada ungkapan seorang penyanyi katanya semua orang pasti bisa menyanyi. Yakin pasti bisa menyanyi. Tapi tingkatannya itu asalkan mau belajar. Siapa penyanyinya itu? Asalkan mau belajar aja Pak Ustadz bisa dong Pak Ustadz? Bisa sedikit tapi tahu diri enggak bagus sama saya. Apa Ustadz suka gitu deh. Fitnah atau fakta Pak Ustadz? Bahwa Pak Ustadz itu suka sekali makan tahu. Itu fakta. Saya suka sekali makan tahu. Alhamdulillah satu. Tahu itu gizinya luar biasa. Tahu itu ndak ada tulangnya. Emang kenapa kalau ada tulangnya? Ya kalau ikan kan ada tulangnya. Pantas Pak Ustadz ini banyak tahu ya, karena suka makan tahu. Fitnah atau fakta Pak Ustadz? Jawablah dengan jujur bahwa diam-diam sesungguhnya Pak Ustadz itu suka sekali nonton acara Rumpi No Sik. Itu fakta. Itu fakta. Lihat kalian ini nih. Nah, gini. Mohon maaf kepada kita ini, kita lagi berdakwah di zaman entertainer ya. Dalam artian ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah di zaman itu banyak tukang sihir. Maka mujizatnya adalah tongkat. Di zamannya Nabi Isa alaihissalam adalah pengobatan. Dalam artian Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati orang yang lumpuh dan sebagainya. Karena di zaman itu adalah kedokteran lagi menanjak. Rasulullah SAW salah satu mujizat beliau adalah Al-Quran. Dan itu adalah untuk mengalahkan syair-syair yang di zaman itu. Makanya kita juga sebagai pendakwah harus tahu
penyakit apa, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jadi kita harus nonton seperti update ini. Tahu keadaan masyarakat saat itu. Soalnya itu rumpi itu banyak penyakitnya ya. Bukan. Apa yang lagi marak, lagi naik daun itu diangkat di rumpi. Oh, aduh luar biasa Pak Ustadz. Sampai ada rumpi malam tuh. Ada rumpi malam memang? Iya. Ada emang? Oh, biang rumpi ya Pak Ustadz. Pak Ustadz mau jadi salah satu biang rumpi? Oh, enggak mau. Kok bisa lupa jadi rumpi malam judulnya? Habisnya kesannya acaranya malam-malam banget gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz, fitnah atau fakta? Ya. Bahwa Pak Ustadz pernah menyesal karena nggak bisa datang di acara performance-nya Naura karena terlalu asik main dengan adik-adiknya Naura. Iya. Oh, begini. Alhamdulillah Naura nonton ya, mudah-mudahan nonton. Saya salut sama Naura. Naura tidak menuntut, walaupun luar biasa loh. Aku sengaja jauh-jauh datang dari Jakarta ke Makassar untuk melihat penampilan anak saya. Tahu-tahu uminya Naura panggilan ke kantor untuk ngajar. Jadi 3 anak, saya ditinggalkan 3 anak. Naura berangkat sekolah duluan. Lagi 2 anak ini saya kan paling malas membangunkan anak tidur. Oh, jadi dibiarin aja tidur tuh? Sampai dia bangun sendiri baru aku bangun, karena takut nanti sakit palanya. Tahu-tahu mereka berdua itu lambat bangunnya. Sampai aku ke tempat penampilan Naura. Aku pas sampai Naura udah selesai. Ya, sedih banget Pak Ustadz pastinya ya. Jadi Naura cuma peluk saya sudah tampil Abah. Iya nanti, aduh gimana. Sedih. Oke, tapi bahagia karena anak saya tampil bisa menghafalkan Quran. Jadi penampilan baca Quran waktu itu. Oke, dan bahagia juga karena Pak Ustadz ini anaknya banyak 3 ya. Menuju 4 loh katanya. Istri lagi mengandung 7 bulan. 7 bulan. Oh, nggak dirayakan 7 bulannya, siarkan secara langsung juga Pak Ustadz. Udah diwakili sama Raffi Ahmad. Oke, baiklah. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Karena secara spesial nanti kita minta Pak Ustadz untuk bisa memberikan sebuah perdamaian di acara ini. Ada kejutan apa? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret.